Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam bagi kita sekalian. Malam ini kita bersyukur karena kasih Tuhan mau baik dalam kehidupan kita. Kita ada bagaimana kita ada semua berkat kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kita akan memulai ibadah kita. Ibadah yang kedua pada hari ini. Kita siapkan seluruh kehidupan kita mau datang mendengarkan hati Tuhan. Menyanyikan pujian yang berkata, Engkaulah kekuatan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sedang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini. Kesungguhan hati kita, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa, kami tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah.
maha besar, Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah kepada Engkau. Kami percaya janji firman-Mu di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau. Oleh karena itu kami mohon hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa bagi setiap kami akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Mari Engkau urapi kami secara khusus ya Bapa, agar benar-benar ketika kami beribadah, kami belum merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa khusus juga bagi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu sebentar. Biar ulupan khusus senantiasa turun kepada hamba-Mu. Pakai dia dengan heran di dalam menyampaikan firman Allah, agar firman Allah itu menjadi satu kekuatan bagi kami semua yang mendengar, sehingga jiwa kami tetap disegarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami percaya di dalam kami mau beribadah kepada Engkau. Iblis tidak senang dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami. Oleh karena itu kami bersatu hati metengking dan tolakan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bikradu cunai. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di tempat ini, bahkan mereka semua yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan acara ibadah ini. Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Bapa. Kami akan buka acara ibadah kami pada malam hari ini dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Dan sidang jemaat Tuhan, mari kita tetap bangkit berdiri. Karena kita akan memuji membesarkan nama Tuhan dengan puji-pujian kita. Allah kita adalah Allah yang besar dan dahsyat. Betapa hebat, betapa kuat dan hebat. Haleluya, kuasa di Bebas umatnya, betapa hebat.
Tuhan, kita boleh kembali duduk dan saat ini kita akan memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya kita akan mampu menghadapi setiap badai kehidupan kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri kembali, kita nyanyikan pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kami masih boleh ada dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Meskipun kami sadari Tuhan tubuh jasmani kami penuh dengan kelemahan. Tetapi hati kami Tuhan, roh kami rindu untuk selalu menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu. Apa yang menjadi Tuhan kebutuhan rohani kami. Kami rindu selalu diisi dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, hamba memohon agar berkat firman pada saat malam hari ini tidak menjadi berkat yang sia-sia. Tetapi boleh mengisi hati kami. Boleh dapat Tuhan menghidupi kehidupan kami Tuhan. Agar hidup kami tetap terarah di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Dan hidup kami boleh berarti di pemandangan-Mu. Engkaulah yang disenangkan, Engkaulah yang kami muliakan. Dan kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini bukalah hati kami, bukalah pikiran kami Tuhan untuk kami menerima firman-Mu yang suci dan kudus adanya. Biarlah segala kekurangan ketidaksempurnaan kami, firman-Mu yang akan menyempurnakan semuanya. Terlebih-lebih Tuhan berkat rohani sukacita damai sejahtera akan selalu ada menyertai hidup kami sepanjang hari ke depan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkat rohani ini kami tidak mau Tuhan iblis senantiasa ingin mencuri damai sejahtera, mencuri firman yang ada dengan berbagai cara, dengan mengintimidasi pikiran hati kami. Itulah sebabnya kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Tuhan, kiranya Engkau usir Tuhan, Engkau enyahkan seluruh pekerjaan iblis yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan iblis Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa iblis adalah walarai. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Diberkati Tuhan setiap persembahan Tuhan yang sudah diberikan. Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat baru, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Saatnya kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Pada saat kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 dan 11. Yesaya 55 ayat yang ke-10 dan 11. Dalam salinan lama saya membacakannya. Demikian firman Tuhan. Karena seperti hujan dan salju turun dari langit dan tiada kembali ke sana. Melainkan didiriskannya bumi dan dijadikannya ia berhasil dan menumbuhkan pokok. Dan ia memberi biji-bijian kepada orang penabur dan roti kepada orang yang makan. Demikian pun perihal firman-Ku yang terbit daripada mulutku. Ia itu tiada akan kembali kepadaku dengan hampa, melainkan akan dilakukannya barang yang ku kehendaki, dan ia itu pun akan beruntung dalam segala sesuatu yang kusuruhkan dia kepadanya. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah dia yang mendengar dan dia akan menjadi pelaku-pelaku firman. Pada kesempatan malam hari ini saudara, kita diingatkan kembali bagaimana kebenaran firman Tuhan yang boleh sudah disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan kepada jemaat yang dikasihinya. Tentu firman itu tidak akan pernah kembali. Firman Tuhan itu tidak akan kembali ke saya, tidak akan kembali kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu akan mengerjakan tugasnya dan menyempurnakan segala sesuatu di dalam kehidupan orang-orang yang menerima firman Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak menerima firman Tuhan, maka orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan berkat dan janji Tuhan. Karena kekuatan daripada Allah itu terletak daripada firman Allah. Sebab Yohanes 1 ayat yang ke-1 mengatakan bahwa
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kuasa daripada Allah itu memang berasal. Kuasa daripada Allah itu berada lewat kebenaran firman yang disampaikan. Pada mulanya juga memang adalah firman yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, saudara. Di mana segala sesuatu dibentuk, diwujudkan, diciptakan lewat firman Tuhan. Termasuk saya dan saudara. Pada saat malam hari ini kalau saudara masih tetap bersemangat untuk datang mencari Tuhan. Saat itulah saudara sedang menunjukkan bahwa saudara benar-benar mengetahui apa yang menjadi kebutuhan rohani saudara. Sebab di tengah-tengah akhir zaman ini gereja membutuhkan firman Allah. Sebab bagi mereka yang tidak mau mendengar firman Tuhan, mereka tidak akan pernah tahan untuk mengalami cobaan maupun ujian. Terlebih dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak menentu ini. Dunia yang penuh tantangan, dunia yang penuh dengan cobaan, dunia yang penuh dengan malapetaka. Yang membuat orang percaya itu akan tetap berdiri tegak. Hanyalah orang-orang yang bersandar kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah katakan, sekalipun langit dan bumi itu bergoncang, sekalipun langit dan bumi itu lenyap, tetapi perkataanku itu tidak akan pernah lenyap, melainkan akan kekal selama-lamanya. Maka hidup kita, kalau kita hidup di dalam firman, kalau kita hidup di dalam Allah dan firman di dalam kita, maka kita adalah orang-orang yang bisa dikatakan kelompok yang tetap tegak berdiri sekalipun dunia ini bergoncang. Percayalah, janji Tuhan pasti Tuhan akan genapi dalam kehidupan saudara. Asalkan saudara mau taat dan setia, mau percaya kepada firman Tuhan. Jangan meragukan firman Allah. Ya. Firman Allah yang sudah saudara dengar, itu adalah firman Tuhan yang harus saudara pertanggungjawabkan di dalam kehidupan saudara. Jangan sekali-kali saudara menolak firman Tuhan. Sebab Amsal 13 ayat yang ke-13 mengatakan dalam salinan lama, barang siapa yang menolak dan atau membenci akan firman Allah, dia akan mendapatkan malapetaka. Ya, itu ancaman dari firman Tuhan. Yang tidak main-main kepada orang yang meremehkan firman Tuhan. Minta tolong bacakan dalam 2 versi. Terjemahan baru dan terjemahan lama. Terjemahan baru, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Janji Tuhan selalu meresponi segala ketaatan kita. Kalau kita melihat Abraham meresponi, menanggapi firman Allah. Dia tidak peduli firman Allah itu menyuruh dia melakukan ini dan itu. Terlebih di mana dia baru saja diberkati. Oh, Tuhan ternyata meminta anaknya. Berkat yang merupakan perjanjian dalam hidupnya, anak perjanjian yang menentukan keturunan selanjutnya itu, yaitu keturunan raja-raja, keturunan yang mewarisi ya tanah perjanjian, keturunan yang mewarisi keturunan ilahi. Wow. Tetapi kok malah diminta Tuhan untuk persembahkanlah Ishak bagiku. Abraham tidak gentar, saudara. Abraham percaya. Dia tidak pernah meremehkan firman Tuhan. Dia tidak akan menolak firman Tuhan. Dia tetap mengikutinya. Saat Abraham percaya, itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Kehidupan kita ketika menghadapi masalah persoalan di masa-masa sekarang ini, terkadang firman Tuhan menyuruh kita hal-hal yang sepertinya tidak mungkin secara logika. Tapi kalau kita betul-betul hidup berserah,
hidup mau mendengar dan taat seperti Abraham, saya percaya ada suatu jawaban Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan, saudara. Rancangan manusia itu adalah rancangan yang sia-sia. Coba kita baca di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-11 kalau tidak salah. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya itu sia-sia. Jangan engkau sebagai orang yang percaya mencobai Tuhan dengan membangun rancangan-rancanganmu. Engkau merasa ketika hidupmu itu percaya kepada Tuhan, lalu engkau mau memakai caramu sendiri. Ya memang ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Di saat kita berdoa, kita meminta sesuatu perkara di hari depan yang tidak pernah kita pikirkan, yang mungkin hanya sekedar impian cita-cita, yang tidak mungkin kita lakukan mengenai waktu di hari akan datang. Kita tidak tahu seperti apa. Disitulah kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, bukalah jalan. Luruskanlah jalanku, luruskanlah jalan usahaku, luruskanlah jalan pekerjaanku, luruskanlah jalan pelayananku. Maka Tuhan ketika dia mendengar doa yang benar-benar didoakan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, itu besar kuasanya. Ya. Bahkan di masa depan engkau menginginkan, saat ini engkau sakit, masa depanmu akan mengalami kesehatan. Itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau berdoa dengan bersungguh-sungguh. Elia sama seperti kita. Sama-sama manusia. Elia meminta hujan. Tidak turun beberapa tahun lamanya. Beberapa tahun atau beberapa bulan. Dan hujan pun tidak turun. Ketika Elia meminta hujan turun. Dan hujan pun turun. Itu dilakukan Elia. Dan kalau Alkitab Yakobus mengatakan seolah-olah tidak ada perbedaan antara Elia dengan kita yang hidup di dalam Tuhan. Ini bukan menyangkut Elianya. Ini menyangkut kuasa yang mengerjakan semuanya itu. Hanya saja memang kita perlu meneladani iman dari sang nabi. Iman dari orang-orang percaya di masa perjanjian lama. Ya, pemimpin-pemimpin rohani kita. Alkitab mencatat, ya, ikutilah teladan mereka. Ikutilah cara hidup mereka. Di dalam Ibrani 11 pun di situ terdapat suatu kategori. Di situ terdapat daftar orang-orang beriman. Orang-orang beriman intinya adalah orang-orang yang diperkenankan Tuhan. Sehingga orang yang melakukan sesuatu dengan iman selalu diperkenankan Tuhan. Apa yang dia lakukan itu setuju dengan Tuhan. Ya. Artinya dia melakukan itu dengan dasar iman. Dia melakukan itu bukan dengan rancangan-rancangan pribadi manusia. Terkadang rancangan manusia itu tidak pernah sejalan dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 ya, dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Susah, saudara. Kepintaran manusia itu sama seperti kebodohannya Tuhan. Ya. Level tertinggi hikmat manusia itu sama seperti level terendahnya Tuhan. Apapun yang kau inginkan berdasarkan rancangan dan hikmatmu di dalam dunia ini. Apalagi yang engkau inginkan adalah harta kekayaan dunia ini. Wah, itu sesungguhnya sesuatu hal yang rendah di mata Tuhan. Saya pernah katakan, orang yang hidup di dalam Tuhan, sesungguhnya ia mengerti betul. Suatu barang yang ia cari di dalam Tuhan adalah barang yang paling berharga. Itulah mutiara firman Tuhan.
Tapi kalau mereka tidak bisa menghargai firman Tuhan itu, jangan engkau kecewa ketika firman Tuhan mengatakan, jangan berikan mutiara kepada anjing dan babi. Jangan engkau sakit hati. Karena manusia dengan kepikiran, dengan kemauannya, ia menginginkan suatu harta kekayaan yang membawa mereka kepada kebinasaan. Di sini bukan kami mengajar bahwa orang-orang yang berusaha bekerja, ya, tentunya itu tidak boleh. Seseorang yang berusaha bekerja dengan tulus, ya, saya percaya semua ada perhitungan Tuhan. Yang kami selalu hendak ingatkan, jangan sampai ada niat menjadi orang-orang yang kaya raya. Kaya raya di sini yang kami maksudkan kaya dengan materi dunia. Engkau bekerjalah dengan sejujurnya. Engkau bekerja dengan takut akan Tuhan. Tuhan yang menjadikan kaya. Tuhan yang menjadikan miskin juga. Tuhan juga yang bisa mematikan. Tuhan juga yang bisa menghidupkan. Coba kita baca Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 ya. 6 dan 7. Sorry, 6 sampai 8. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia mampu menurunkan hidup saudara itu ke dunia orang mati. Saat ini juga bisa. Saya pun bisa, saudara. Habis ini tiba-tiba saya habis nafas, diturunkan ke dunia orang mati. Bisa. Itu terserah Tuhan. Kedaulatan Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi Tuhan luar biasanya mematikan, dia bisa membangkitkan. Kalau iblis dia bisa mematikan. Ya, dia bisa mematikan. Dia bisa mempengaruhi manusia. Untuk manusia masuk dalam kebinasan. Tapi untuk menghidupkan, dia tidak ada cara. Nah, itu bedanya iblis dengan Tuhan. Kalau Tuhan bisa mematikan, bisa menghidupkan. Tinggal pilih. Kita dengan hati kita. Kita lebih takut, kita lebih menurut iblis dengan alat instrumen, komponen-komponennya. Ya, yang menjadi andalannya untuk mempengaruhi manusia lewat dunia dengan kerajaan dan kemegahannya. Atau Tuhan yang empunya emas dan perak. Tapi bukan soal perkara materi. Tetapi emas dan perak yang berbicara suatu ketebusan dan kasih Allah. Sifat ilahi melalui kasih Allah dan praktek. Nah, perak itu berbicara ketebusan. Suatu praktek yang dilakukan Allah, yaitu Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi bukan cuma di mulut Allah itu mengasihi kita. Ya. Allah memberikan perak, ya. Bisa kita pahami. Itulah suatu tindakan Allah. Lewat dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus saya dan saudara. Bisa juga kita mengartikan emas dan perak yang sebenarnya. Tapi itu terlalu rendah. Ya. Bukan itu. Karena itu sepertinya di mata Tuhan emas dan perak tidak mempengaruhi hati Tuhan. Ya. Kita percaya bahwa Daud seorang raja. Ketika dia jatuh dalam dosa. Bahwa sesungguhnya Allah tidak membutuhkan persembahanmu. Korban bakaran engkau mau kumpulkan 1000 lembu tambun. Domba jantan yang terbaik yang dimiliki seorang raja. Kurang apa lagi Daud? Walaupun emas dan perak engkau membangun rumah Allah pun. Bukan itu yang Tuhan minta. Daud mengatakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19. Bahwa korban sembelihan yang Tuhan inginkan adalah jiwa yang hancur. Tanggapan hati kita ya terhadap Tuhan. Tanggapan hati kita untuk koreksi dan sadar diri. Oh Tuhan, saya sudah bersalah. Oh Tuhan, saya sudah lebih menginginkan kekayaan duniawi daripada kekayaan rohani lewat firman Tuhan. Hati-hati, jangan menyia-nyiakan perkataan firman Tuhan saat ini. Yang sudah pergi dan sudah masuk ke dalam telinga saudara. Kalau saudara meremehkan, ya saya bukan mengancam seolah-olah saya mempunyai otoritas. Ya saya hanyalah alat.
Tetapi ini adalah suatu peringatan kepada Tuhan, kepada saya dan saudara, bahwa firman Tuhan ini suatu saat akan dibuktikan Tuhan, ya, bahwa kebenaran ini tidak mungkin dikalahkan. Ya. Ada saatnya kebenaran ditegakkan, di mana orang fasik, orang berdosa, ya, iblis itu akan dibinasakan. Nah, disitulah saat-saat terjadi suatu pembedaan, pemisahan antara orang benar dengan orang fasik, orang yang suka beribadah dengan orang yang tidak suka beribadah. Itu akan terjadi pemisahan untuk menegakkan kebenaran. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Saat ini kita masih bernafas. Inilah hari keselamatan kita. Kita manfaatkan, masih sehat-sehat. Jangan tunggu sudah di ICU. Jangan tunggu sudah mungkin kita mendapatkan celaka baru kita cari Tuhan. Jangan, saudara. Di dalam ayat pokok kita, ya, Yesaya 55 ya. Dikatakan Yesaya 55, tahan dulu yang 1 Samuel 2 tadi. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Apakah ada saat-saat Tuhan itu menjauh dari kita? Tidak mungkin Allah menjauh dari kita. Kita ini yang seringkali menjauh dari Tuhan. Tidak mungkin Allah itu terpisah. Memisahkan kehidupan, memisahkan Allah, pribadi Allah dari kehidupan kita. Apalagi saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, sekalipun engkau mengidar-idar dunia ini, Roh Kudus itu tetap ada. Ya. Roh Kudus itu tetap memonitoring. Bahkan di dalam kitab Amsal atau Mazmur, saya lupa, bahwa roh manusia itu bagaikan pelitanya Tuhan. Betul ya? Kalau tidak salah ya. Jadi selama manusia hidup dengan rohnya, dengan roh manusia dia bernafas, bergerak, beraktivitas, sesungguhnya itulah mata Tuhan sedang memonitoring. Ya. Kalau manusia tersebut tidak menyadarinya, betapa terlukanya roh Tuhan. Saudara sadar tidak? Natur manusia, tadinya mereka hanyalah sebuah tanah liat, yang kalau tidak diberikan hembusan nafas, saudara hanyalah patung yang mudah pecah. Saudara hanyalah onggahan tanah liat. Saudara adalah orang yang tidak berarti. Tetapi menjadi berarti ketika nafas Tuhan dihembuskan. Maka tidak ada kompromi dari firman Tuhan. Tuhan katakan manusia yang dengan kegemilangannya, manusia yang dengan kemuliaannya dianugerahi Tuhan, menjadi seorang makhluk hidup yang memiliki akal yang sehat, nurani, yang menjadi modal manusia untuk berbuat baik, tetapi tidak mau berjalan sesuai dengan pengertian yang benar lewat firman Tuhan. Dia sama seperti hewan yang dibinasakan. Coba kita baca Mazmur pasal yang ke-43. Mazmur pasal 49 ya. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-21. Mazmur 49 ayat yang ke-21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya, kalau ia tidak punya rasa pengertian akan hal-hal yang benar, manusia itu naturnya sudah diberikan pengertian lewat kemuliaan Tuhan. Akal yang sehat. Supaya dia bertindak sehat juga. Menghidupkan orang-orang sekitar. Menghadirkan kehidupan. Supaya orang-orang di sekitarnya sehat rohani, sehat batinianya. Karena perlakuan kita, ucapan kita yang sehat. Kalau bahasa Paulus di dalam 1 Timotius 6,
bahwa perkataan sehat itu adalah perkataan tentang ajaran-ajaran Kristus dan teladan hidup Kristus. Itu perkataan sehat yang dihasilkan oleh pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat sudah dicengkram dengan Roh Kudus. Wah, itu luar biasa. Ya. Tapi kalau kita sebagai kehidupan manusia yang tidak memiliki pengertian, maka apa jawaban firman Tuhan? Boleh disamakan seperti hewan yang dibinasakan. Sudah hewan, dia binasa lagi. Jangan heran kalau ketika Tuhan, kalau sudah memberi barang kekudusan, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ketika engkau meremehkan kekudusan itu, maka sungguh hina kehidupan kita. Ya, jikalau Tuhan mau menegakkan kekudusannya, jangan main-main. Ya, seperti saudara yang menyukai perhiasan emas. Ketika ada emas murni, maka emas-emas yang palsu itu dibuang. Untuk apa? Ya, emas-emas palsu itu tidak penting. Tidak ada harga nilainya ketimbang emas yang engkau miliki. Begitu juga sifat ilahi Tuhan. Kekudusan akan firman-Nya. Ketika engkau hidupmu sudah dibeli dengan darah yang mahal. Jangan kau permainkan darah Yesus. Waduh. Engkau sudah dibayar dengan harga yang mahal. Namun kalau engkau memegahkan dirimu dengan kekayaan dunia. Engkau mengejar Kristus dengan engkau berkata, aku mengejar Kristus supaya aku menjadi kaya. Tunggu, perspektif kaya menurut Anda itu seperti apa? Jangan-jangan sudah berteori kemakmuran. Ajaran sesat itu. Teori kemakmuran itu ajaran yang menyesatkan. Ya. Saya katakan itu bisa merupakan ajaran yang bersumber dari hikmat manusia. Ya, salah satu pelopornya adalah Yudas. Ya. Yudas. Dia kelihatan sebagai pengikut Tuhan. Bukan kelihatan, memang betul dia pengikut Tuhan. Tapi karena otaknya itu menginginkan uang, sehingga ia membiarkan dirinya. Atau saya tidak tahu, dia itu sadar atau tidak sadar, tapi intinya dia mengkhianat kepada Yesus. Berani dia jual Tuhan Yesus ya dengan harga 30 keping perak. Bayangkan saudara. Bayangkan. Ini merupakan suatu situasi keadaan yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Di mana engkau akan melihat kalau engkau adalah orang yang benar, engkau akan mengalami apa yang dialami Yesus. Bisa saja. Kalau Tuhan Yesus mengatakan sahabat karibku saja, itu mengangkat tumitnya bagi aku. Wah, engkau pun bisa mengalaminya kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkehendak. Kau tidak akan menyangka. Mungkin kaum keluargamu yang menyerahkan engkau. Ya, menyerahkan engkau ke pengadilan. Engkau difitnah. Engkau diomong-omongi, dibicarakan. Paling sakit difitnah. Engkau tidak melakukan apa-apa. Engkau melakukan kebenaran, tapi engkau akhirnya difitnah. Supaya engkau dipenjarakan sama seperti Yesus Kristus. Bahkan engkau bisa dibuli, bahkan engkau bisa teraniaya. Ya. Yang menyerahkan engkau pun, saudara, terkadang dari sahabat kita, bahkan mungkin kaum keluarga kita. Jelas kok Tuhan katakan. Nubuatan firman Tuhan pun mengatakan demikian. Bukan terkadang. Ada bapak menyerahkan anaknya. Anak menyerahkan bapaknya. Ada seperti itu. Artinya terkadang posisi kehidupan manusia. Ya, sekalipun dia keluarga. Tapi kalau sudah tidak memiliki kebenaran. Itu adalah suatu posisi kehidupan hubungan yang palsu. Semuanya itu akan terang benderang. Hubungan yang penuh kasih. Kalau kita hidup dalam kebenaran. Saudara tidak perlu mencari-cari pengalaman untuk menjadi orang jahat. Tidak perlu. Saudara setia saja di dalam kebenaran. Engkau sendiri akan melihat dan menyadari, begini perbuatan-perbuatan iblis. Saya percaya engkau yang hidup bertahan dalam kebenaran. Di sekelilingmu pun engkau bisa melihat, orang-orang ini ternyata berlaku licik layaknya iblis. Tapi engkau tidak bicara. Saudara tidak bicara. Saudara memperhatikan. Karena saudara memiliki hikmat. Karena hidup benar saudara. Saya percaya itu.
Karena orang benar sekalipun dipercayakan untuk melihat keberadaan orang-orang jahat, dia tidak akan pernah menjatuhkan. Karena prinsip orang benar itu adalah dengan melawan yang jahat dengan kebaikan. Haleluya. Ini yang berat. Terkadang hamba Tuhan sulit melakukan itu. Hamba Tuhan bahkan yang merasa dirinya adalah pengajar, bahkan mungkin merasa dirinya rasul, merasa dirinya gembala, merasa dirinya penginjil, terkadang masih sulit mengampuni, ya. Terkadang masih maju mundur untuk mengampuni, ya. Sehingga yang dia lakukan adalah menurut ukurannya sendiri. Masih sulit seperti itu karena pengampunan itu adalah suatu eksekusi. Eksekusi dosa itu ditutupi, dihabiskan. Ya. Itu luar biasanya pengampunan. Dan iblis tidak senang dengan seperti itu. Ya. Iblis tidak suka dengan orang yang suka mengampuni, memaafkan, dan berbuat baik. Oh, iblis tidak suka itu. Makanya iblis selalu mengompor-ngompori kita. Ayo sudah, engkau harus berbuat jahat. Kau harus balas, jangan ampuni dia. Sudah keterlaluan. Tapi engkau yang hidup dalam iman selalu memanfaatkan firman-Mu sebagai perisai. Di dalam Amsal 30 ayat yang kelima. Firman itu murni adanya. Suci dan kudus. Dialah yang menjadi perisai engkau. Jadi kalau ada suatu serangan-serangan rohanimu. Engkau menjadi dengki. Engkau menjadi iri. Nah, iri melihat orang diberkati, awas. Itu semua ada. Hamba-hamba Tuhan pun ada. Pendeta besar pun, imam besar pun ada itu. Yang seringkali melihat, melihat orang diberkati, rasa dengki. Rasa cemburu. Ada seperti itu. Semua akan mengalaminya. Tetapi yang membedakan dirinya ketika dia memakai perisai firman Tuhan. Ya. Dia memanfaatkan firman Tuhan sehingga dia melawan itu. Tidak boleh. Itu adalah berkatnya. Ya. Itu adalah berkat yang patut dia dapatkan. Terserah dia dapatkan bagaimana. Tapi apa yang baik yang terjadi kepada saudaraku. Biarlah itu dia alami. Ya. Kami turut senang. Luar biasa. Itu sifat yang rendah hati. Sifat yang ramah. Sifat yang selalu menghormati orang lain. Menghargai orang lain. Sifat ilahi ada dalam diri kita. Itu yang harus kita pertahankan sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan itu kalau sudah datang di dalam hidup kita, itu tidak akan kembali lagi ke atas. Dia akan mengerjakan, terutama untuk menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuhmu. Dan itu tergantung tanggapan hatimu. Itu tergantung engkau mau menuruti firman. Kalau engkau menolaknya, ya sudah. Engkau menyia-nyiakan mutiara itu. Jangan kecewa. Kalau firman Tuhan menganggap engkau bukan manusia. Ya, karena engkau meremehkan firman Tuhan. Sampai sekarang ini kita tidak menyadari. Kita seringkali lupa. Bahkan kita yang sensitif tidak tahan menerima kerasnya firman Tuhan. Keterlaluan. Masa saya dibilang anjing dan babi. Itu firman Tuhan. Karena kalau di dalam dunia sekuler, saudara bisa membedakan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang palsu itu dibuang. Ya. Engkau mencari hal-hal yang murni, hal-hal yang baik. Tidak mungkin itu dipersatukan, tidak mungkin. Tuhan pun mengatakan lewat Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus di dalam 2 Korintus 6 bahwa keberadaan orang yang hidup dalam Tuhan dengan orang yang hidup dengan berhala itu tidak bisa dijodohkan. Karena itu seperti air dan minyak yang tidak akan bisa menyatu. Salah satunya itu harus dibuang. Hanya saja tantangan gereja saat ini adalah bagaimana gereja bertumbuh bersama-sama dengan sifat kedagingan. Yaitu lalang. Itu diizinkan Tuhan. Supaya apakah kita di dalam kemah yang fana penuh dengan kedagingan ini, kita tetap bertahan. Mempertahankan hidup kita dan kemurnian pengajaran. Sampai masanya Tuhan menyuruh malaikatnya.
saatnya engkau akan cabut, ya, engkau akan tuai itu dan pisahkan lalang dengan gandum. Banyak versi di dalam penjelasan ini. Tapi versi yang saya sampaikan saat ini salah satunya. Ya mungkin itu lalang merupakan kedagingan kita yang dibiarkan bertumbuh. Itu diizinkan Tuhan supaya memurnikan kita. Bisa nggak kita dengan hati kita yang sudah semakin dipenuhi firman Tuhan, kita masih bertahan. Intinya kan kita bertahan. Ya, kalau untuk mendapatkan firman Tuhan, berkat Tuhan itu terlalu mudah. Yang paling susah dipertahankan. Kesetiaan yang paling susah, saudara. Saudara bisa saja di tengah jalan itu, saudara terpengaruh, akhirnya saudara mulai meninggalkan firman. Lebih bahayanya lagi ketika kita menjadi orang yang munafik. Sehingga firman itu tetap ada. Saudara penuh firman, tetapi saudara pakai itu untuk menyesatkan orang. Nah, ini berbahaya. Puji nama Tuhan, biarlah pada saat malam hari ini, firman yang sudah datang bagi kita, itu adalah firman yang akan mengerjakan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Terlebih untuk menyempurnakan. Ayat terakhir 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Yang tidak mengapa ayat 23 mulai sampai 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Lalu, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu dipelihara sempurna tanpa cacat sampai kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan yang memanggil kamu adalah setia, maka ia juga akan menggenapinya dalam hidup saudara. Janji firman Tuhan ini engkau pegang, wah, disitulah engkau menghadirkan karya Tuhan yang indah dalam hidupmu. Asalkan engkau percaya. Ya. Jangan terlalu cepat menilai, jangan terlalu cepat mengeluh, jangan terlalu cepat bersungut-sungut. Tuhan kok kenapa begini, bukankah aku hidup bersama-sama dengan kau? Sabar. Waktu Tuhan, rancangan Tuhan itu berbeda. Ya. Berbeda. Konsep Tuhan itu berbeda. Engkau mengikut Tuhan, jangan kau berpikir enak-enak. Oh tidak. Baru dikatakan saja, barang siapa yang mau mengikut aku, pikul salib, sangkal dirinya. Dan jadi muridku dan mengikut aku. Jadi kalau mau mengikut Tuhan, itu siap jadi murid untuk menyangkal diri kita dan siap memikul salib. Jadi tidak ada enak-enaknya. Tidak ada enaknya artinya kita melawan segala kedagingan kita. Tetapi kita mempercayakan kepada Tuhan. Karena kita akan dibawa kepada kemenangan. Ya. Kemenangan yang diberikan Tuhan adalah kemenangan yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang disediakan Allah dalam hidup saudara. Sifatnya surprise, kejutan. Karena memang pikiran Tuhan itu bukan pikiran saudara. Rancangan Tuhan bukan rancangan saya dan saudara. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang mendatangkan kedamaian. Yang mendatangkan keberhasilan. Yang mendatangkan kemenangan. Bukan rancangan kecelakaan. Itu saja kita percaya. Oh ya, tadi 1 Samuel 2 ya. Teruskan dulu, tidak mengapa. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 tadi. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Terus. Ya. Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya. Ia yang merendahkan dan meninggikan juga. Terima kasih. Ingat, ini kedaulatan Tuhan. Ya. Kalau engkau saat ini merasa miskin, tunggu. Jangan-jangan itu cuma perasaanmu saja. Ada orang yang jauh lebih menderita dari saudara. Itu pun ternyata atas daulat Tuhan. Apakah Tuhan bisa dikatakan ketika ada orang miskin Tuhan itu jahat? Tidak. Tuhan tahu segala perkara. Terkadang yang miskin itu maaf, yang orang-orang yang berkekurangan.
itu ada membuat supaya orang-orang yang diberkati Tuhan sampai di mana kepekaan dia, hikmatnya. Ketika dia diberkati Tuhan, dia bisa menyalurkan itu kepada orang yang berkekurangan. Kalau saudara sudah tahu cara berbuat baik, Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, namun engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Amsal 3 ayat yang ke-27 kalau tidak salah, coba tidak mengapa kita buka sebentar. Kalau jangan pernah engkau menahan kebaikan, padahal engkau mampu melakukan kebaikan itu. Coba kita buka. Ayat 27 betul ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak mendapatkan perlakuan kebaikan dari engkau. Padahal engkau mampu melakukannya. Jangan-jangan engkau ingin berkorupsi ya. Engkau ingin hidup egois. Nah, ini seringkali pergumulan di dalam diri kita kan. Ya, saudara sudah diberkati. Ketika Tuhan seolah-olah membawa saudara, matamu tiba-tiba melihat orang yang mungkin kelihatan kelaparan. Mungkin dia tidak mengemis ya, karena mengemis sekarang ya banyak sekali kepalsuan ya, memanfaatkan ya keberadaan mereka. Aduh, seperti sakit, padahal mereka itu ada organisasinya. Luar biasa, itu berbahaya. Itu penipu-penipu ulung. Tapi kalau ada mungkin orang di sekitar saudara, ya mungkin tidak terlalu seperti maaf kata orang yang berkekurangan, orang miskin. Tapi dia sepertinya membutuhkan sesuatu. Kalau engkau merasa, aduh kenapa ya aku melihat dia sepertinya ada timbul belas kasihan. Samper. Langsung datang kepada dia. Engkau bertanya-tanya, apa masalahmu? Kalau memang engkau bisa bantu dan sebenarnya engkau mampu, jangan tahan itu. Ya, Tuhan tahu segala sesuatu kok. Tuhan tahu segala sesuatu. Dikatakan dan kalau padahal engkau mampu melakukannya, berarti sesuai kemampuan. Ya tidak serta-merta engkau membuat dia menjadi kaya. Ya, dan sebagainya, memperkaya dia, memberikan terus-menerus, tidak. Artinya pada saat itu engkau tergerak berapapun mungkin engkau mau berikan. Sesuatu yang engkau berikan, bahkan mungkin cuma perhatian, memberikan kekuatan, penghiburan. Itu pun adalah sesuatu nurani yang engkau alirkan kehidupan bagi mereka yang membutuhkannya. Itu karena engkau mempunyai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat malam hari ini kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang sempurnakan. Kau yang mempunyai firman Tuhan, Kau yang berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kami. Bentuk kehidupan kami untuk menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang sama seperti Kristus. Agar kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Kami tetap menjadi terang dan menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Agar nama-Mu saja dipermuliakan. Setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, rindulah hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Layakan hidup kami bersujud merendahkan diri di hadapan-Mu, di dalam hadirat-Mu, agar sukacita sorga kami boleh terima, menjadi kekuatan semangat yang selalu membaharui kehidupan kami, terlebih menghibur roh kami Tuhan, agar kami tetap merasakan damai sejahtera, sukacita sorga yang daripada-Mu, yang tidak kami dapati dari dalam dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu di dalam penyembahan segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, menghambat dengan berbagai cara, kami tolakkan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa rada sik aidibiditrai. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, siap menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau,
Engkau yang layak untuk ku sembah. Rai di lawai, di trawai, delai di trawai, dekrawai di traw, di trawai, rai di lawai, delai di krawai, di trawai, di trawalari bidis aidelo walarai di lili bidi krai. Hidi bilo wala rawala wara wala rawala wala wara wala ribidi lada ridi sik aidelo wala ribidi trai. Haleluya rai di bidi sik aidelo wala radala wala rawala wala rawala wai. Ridi bidi try the lidi sik I the lie the low wala ribidi kra wala libidi try. Hallelujah ribidi sana la wala wara wala wara wai. Rada sik I di bidi cry the low wala rada sibidi try the low wala rawala rawain. Hallelujah ribidis I the low wala rada sik and the lawai. Cacailah bibir lidah hamba-Mu Tuhan, dibidi cry the low wala ribidis I. Sejahtera dan berbahagialah kamu hamba-hamba. Haleluya. Karena dari tahta kemuliaanku aku turun melayani kamu saat ini. Ribilau di kamu tenai, aku membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku. Aku hadir di tengah-tengah kamu. Ribilau di kamu benai di lau di kamu. Hamba-hambaku dan anak-anak. Firmanku sudah aku sampaikan melalui bibir mulut hamba-Ku. Firmanku itu adalah aku sendiri, rindai dalam di kamu. Aku bertanya kepada kamu saat ini, adakah kamu mengerti apa yang aku sampaikan? Hamba-hambaku dan anak-anak. Rinilai kamu tenai dalam di kamu. Kalau aku datang menegur dan menasihati kamu, aku mau agar kamu mengerti rencanaku dalam kehidupan kamu. Kamu yang sudah aku panggil dan pilih masuk dalam rencanaku yang ajaib. Aku mau agar kamu setia sampai akhir, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Di tengah-tengah kamu mengiring dan melayani aku tahu banyak tantangan yang harus kamu hadapi. Tetapi ketika firman-Ku ada di dalam hidup kamu, itulah yang akan menguatkan kamu, hai hamba-Ku dan anak-anakku. Jangan remehkan firman-Ku yang aku selalu sampaikan kepada kamu. Rinai di laut di kamu tenai. Karena setiap aku menyampaikan isi hatiku, itu karena aku sangat mengasihi kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku mau kamu mengenal aku dengan benar dan hidup di dalamku. Rinai di kamu, tunai di laut di orang-orang yang hidup di dalam aku, mereka akan melihat kemuliaanku aku nyatakan dalam kehidupan mereka. Rinai di laut di kamu. Bertahanlah kamu, hai hamba-hambaku. Layani terus pekerjaan
pekerjaanku. Walaupun begitu banyak tantangan yang harus kamu hadapi, tetapi percayalah kamu, ada penghiburan yang akan aku berikan kepadamu. Penyertaanku tetap dalam kehidupan kamu, hai hamba-hambaku. Rindailah kami. Bekerjalah karena ada upah yang menanti kamu. Demikianlah suara rohku, berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kau selalu kami agungkan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu memiliki firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu taat dan setia, melakukan setiap kehendak firman-Mu Tuhan. Ketika kami mendengar, ketika kami menerima firman-Mu, biarlah mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran di dalam kehidupan kami hari demi hari, agar kami yang menjadi surat yang terbuka untuk kemuliaan Kristus boleh dapat memancarkan kehidupan di dalam pergaulan kami, di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, di tengah-tengah orang yang mungkin belum mengenal firman-Mu, di tengah-tengah kaum keluarga kami, di tengah-tengah sahabat, teman-teman, kerabat kami. Kiranya Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kehendak firman-Mu yang Kau tanamkan dalam hidup kami, itu akan membuat kami memperoleh upah lewat janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu atas kebenaran-Mu yang boleh datang dan suara Roh-Mu yang menguatkan kami. Sempurnakanlah Tuhan pelayanan kami pada saat hari ini. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah hamba-Mu jikalau ada suatu perkataan firman yang keluar dari kebenaran Tuhan. Perkataan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan yang keluar dari kebenaran firman-Mu, ampuni. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyempurnakan setiap perkataan firman, diubahkan menjadi benih yang hidup, yang akan tertabur di tanah hati kami Tuhan, sehingga dia akan bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah, dan membawa kehidupan kami masuk di dalam kesempurnaan dan kekekalan bersama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah kami Tuhan lewat Gereja Segala Bangsa Gosion ini pada saat malam hari ini. Semua Tuhan yang terlibat, bahkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu yang menyaksikan dari tempat ini maupun Tuhan dari online, Engkau berkati, kembalikan urapan baru, dan sebentar kami ingin istirahat Tuhan. Pulihkan keberadaan kami, kesehatan kami, pulihkan kekuatan kami, dan biarlah kami siap menyambut hari esok dengan penuh kemenangan, berkat dan janji firman-Mu untuk kembali menjalani aktivitas pekerjaan kami dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam bagi kita semua, selamat beristirahat. Salam buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.